Yasmin. Ngelihat Yasmin, ibu selalu excited gitu. Ibu apa sih excited? Semangat gitu. Kenapa? Anaknya ceria ya, anaknya ceria, kemudian penuh antusias, kemudian kawan-kawannya juga kayaknya senang gitu ya sama Yasmin. Tapi nih Yas, berapa kali ibu perhatikan ya, cara bicaranya, tolong ya. Menurut Yasmin gimana? Keseharian Yasmin dalam berbicara seperti apa ya? Biasa aja gitu ya. Tapi menurut teman, menurut orang nggak tahu gitu ya. Oke, biasa aja tapi menurut orang nggak tahu gitu ya. Ibu guru perhatikan dari beberapa kali gitu ya, Yasmin kalau ibu tanya jawabnya agak ketus. Gimana? apa ketus. Ketus itu nadanya nggak seperti Yasmin kayak gini loh, kayak bicara sama kawan ya. Jadi yang ibu inginkan itu kalau bicara sama orang tua atau mungkin guru, nadanya agak lebih pelan, kemudian jangan seperti ngejawab. Artinya jawab sih, tapi jangan seperti omongannya agak apa ya, yang seperti yang bilang tadi ketus itu agak keras terus kemudian sambil lalu gitu. Jadi itu enggak cukup baik untuk seorang Yasmin punya aura. Ibu lihat kan Yasmin cantik gitu ya, harus dibarengi dengan gaya bicara yang cantik pula gitu ya, kayak Yasmin ya. Itu sih yang ibu lihat. Sebenarnya ibu nggak tertarik membicarakan ini, nggak tertarik. Artinya begini, itu mungkin karakternya dia gitu kan, itu mungkin gayanya dia. Nggak keren loh gitu ya. Ini anak cantik, kemudian gimana nih kalau sudah bahasa verbalnya bagus, kemudian bahasa tubuhnya juga bagus, ini auranya akan semakin kelihatan gitu. Karena bagaimanapun karakter seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana dia berbicara, Putri. Ya, jadi menurut Putri ada nggak penilaian kawan Putri yang kayak gitu? Misalkan diramelis, kenapa gitu caranya atau cara bicaranya? Ada nggak pernah? Pernah. Jadi Putri sadar itu? nggak tahu. Jadi sekarang ibu harap sih Putri itu ya menyadari itu, bahwa artinya sudah mengetahui bahwa itu tidak tepat ya, atau keliru. Jadi dari kasus ini ibu berharap sih bisa berubah gitu ya. Kemudian untuk keyakinan kelas, kan kita sudah ini ya, masih ingat nggak keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya. Bahwa harus bersopan santun dalam berbicara, karena itu merupakan salah satu akhlak yang mulia, gitu ya. Jadi nggak hanya Putri, kawan-kawannya juga, nggak hanya Yasmin, kawan-kawannya juga Putri, Sabila juga harus seperti ibu contohkan tadi, bahwa gaya bicara, kemudian intonasi, kemudian attitude, kemudian juga respect pada orang lain, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa? Nilai itu terletak di mana kita bisa membahasakan segala sesuatu dengan baik. Misalkan ya Yasmin ya, kita ingin suatu ketika si pemilik kuda ingin memberikan kuda ini minum ya, akan tetapi caranya, padahal kan dia sangat sayang nih sama si kuda, caranya itu dengan menarik tali yang ada di moncongnya itu, ditarik gitu ya. Padahal niat sang pemilik itu baik supaya kudanya dapat minum, tapi dia sampaikan atau dia lakukan dengan cara-cara yang tidak baik, sehingga apa yang terjadi? Walaupun kuda ini disayangi, sang kuda tetap berontak. Begitu pula ketika kita mau menyampaikan gagasan kita,
kemudian mengkomunikasikan, berbicara, meminta pendapat kawan lain. Kalau cara-caranya nggak baik, walaupun maksud kita baik, kawan kita nggak kenal respect, akan menolak. Nah, itu maksud Ibu Guru Putri. Jadi kedepannya gitu ya nadanya. Kalau bicara sama Ibu Guru, lihat Ibu Gurunya, jangan sambil ketawa ketiwi, sambil acuh, gitu ya. Oke, Yasmin, Ibu berharap keyakinan kelas nanti dibaca ulang. Nama lengkapnya nak? Roya Ardiansa. Royan Ardiansa. Apa namanya? Ibu dengar nih dari kawannya, katanya suka dengan temannya ya. Nggak? Bicaranya sama kawannya sering nggak enak, artinya kalau bahasa keren sekarang itu bullying kan. Gimana ini menurutnya Royan ini, coba gimana, pernah ganggu temannya enggak? Ini sering ada laporan nih, ceritanya Royan nih suka ngebully, terutama siapa teman yang tadi tuh? Rizal. Ya? Rizal ya? Rizal. Oh gitu. Oh, ini apa dia bilang? Kenapa suka gitu kan Rizal misal? Oh, salah. Oh gitu. Iya, enggak apa-apa ya. Namanya kalau dalam bergaul memang harus ada gap. Kita sering saling nyinyirin, saling membalas. Udah sering membalas, tapi enggak masalah, namanya kita dunia anak-anak. Dulu Ibu Guru tahu sampai main bola. Sabila, Putri pernah main bola. Ibu Guru sampai main bola sama laki-laki, gitu ya. Kemudian dulu juga pernah kita sampai rusak itu baju teman Ibu Guru yang laki. Semua kancing bajunya jatuh semua gitu ya. Namanya kita anak-anak, dunia anak-anak nggak masalah ya, bermain itu boleh, kita bermain tapi jangan sampai saling menyakiti fisik atau mungkin bahasa-bahasa yang menyakitkan. Apa kalau sekadar main-main nggak apa-apa, tapi habis itu kan bisa baikan lagi ya sayangnya. Jadi kasus Royan ini Ibu anggap kasus biasa sebenarnya ya, tapi supaya ini hal yang jadi hal kebiasaan di kelas kita, Ibu Guru harus bicarakan sama Royan. Nah sekarang gimana nih, kira-kira nih, karena siapa tadi namanya, Kozan ya, Rizal itu enggak minta maaf sama Rizal misalnya, saya nggak apa-apa, walaupun mungkin besok terulang lagi kasusnya saling ini, namanya dunia anak-anak. Ibu maklum, asal saja tahu kalau kita memang merasa berbuat salah, apalagi tadi Ibu lihat sendiri juga kan, siapa yang duluan mukul, kena pukul lagi gitu kan. Ya harus minta maaf. Nanti juga kalau seandainya yang Rizal yang duluan, ya harus minta maaf sama saya, gitu ya. Nggak apa-apa ya, dunia bermain boleh saja, tapi ingat hindari melakukan kekerasan fisik pada kawannya, melakukan kekerasan verbal, raos ini sampai sakit anak-anak, itu kurang tepat. Nah kalaupun itu misalkan karena dunia anak-anak, dunia bermain, Ibu paham, boleh minta maaf ya sama orang. Kemudian kan kita sudah punya keyakinan kelas ya, di sana ada itu keyakinan kelasnya, apa kata keyakinan kelasnya itu. Jadi saya meyakini bahwa tutur kata, bahasa, sopan santun yang baik itu adalah sebuah nilai kebajikan yang harus saya jalankan dalam kehidupan saya. Itu nanti dibaca ulang lagi sayangnya. Ya tidak apa-apa, nanti minta maaf ya. Yang penting kedepannya jangan terlalu kasar, kemudian hindari fisik yang terlalu keras. Karena kalau apa-apa terjadi nanti sama kawannya kan yang susah Ibu Guru sama ya apa ya, nanti minta maaf sama ini, kemudian nanti
kita baca lagi keyakinan kelas kita. Nanti bila perlu yang seperti ibu sudah bilang, difoto kemudian atau ditulis ulang, jadi kompas kita nanti di rumah. Oh iya, ini yang selalu saya yakini dalam hidup saya, yang bisa memberikan saya tolak ukur untuk saya bertindak, berperilaku menjadi anak yang very good ya, yang bagus. Rayan gagah loh, ibu suka sama Rayan, lucu dia ya, lucu karena sangat suka sama Rayan yang kalau kita ada challenge, Rayan selalu antusias. Ibu suka itu sama Rayan ya. Oke Rayan, terima kasih sudah berbagi kesalahannya, dan nanti kita minta maaf sama si Rayan. Assalamualaikum.